balik lagi di Cool Kids Club. Iya. Gila, kita kayak di kos-kosan ini aja. Kali ini kita berada di rumah salah satu informan narkoba. Tapi bener-bener lagi gelap, sibuk pakai jaket begitu anjing, bener-bener setup. Episode ini adalah episode misterius karena kali ini kita mau bahas soal kriminal. Anda tertipu kan dari sisi hukum. Kebetulan kita ada anak hukum sekarang di sini. Untung tadi udah di briefing ya, makanya saya siap. Kita akan membahas soal hal yang baru-baru saja kemarin terjadi. Yang sudah kita tahu apa dong Pak? Pasti lu tahu dong. Ini kan Jokowi vaksin kan? Hah? Jokowi vaksin? Bukan. Soal apa sih kemarin yang lagi rame banget? Apa kan ini gak ada briefingannya anjing ya? Gak apa. Ya udah lu. Biar spontan. Iya lu inilah. Ya kemarin kan ada kayak tertangkap ya lah ya salah satu pemuka agama. Hah? Coki Pardi ini. Oke. Dia kan pemuka agama. Sip. Tertangkap karena narkoba ya. Iya bener-bener. Nah kali ini kita mau bahas nih menurut kalian. Ya sebenarnya tadi gue udah nanya sama Jones. Menurut gue tanya satu-satu ya. Menurut lo deh, Mike. Menurut saudara Mike nih gimana nih? Lu ngomongnya harus kayak gitu dia. Menurut saudara Mike, apakah tingkat kriminal itu terjadi karena yang lahir itu sudah jahat dari sananya atau karena terpengaruh oleh faktor-faktor luar lainnya? Gue nggak fokus lagi sama pertanyaannya. Oke, gue lah. Iya, enggak, gue nangkap kan? Gue nangkap. Orang jahat tuh dari lahir atau memang terbentuk? Tapi kalau menurut gue, kalau kayaknya nggak ada yang manusia tuh nggak ada yang jahat banget sih. Mungkin ada yang jahat banget ya, tapi tetap ada sisi baiknya juga biasanya. Jadi nggak ada yang pure setan, nggak ada yang pure malaikat sih kalau menurut gue. Makanya kalau gue ngeliat kayak gitu, biasanya karena nggak ada cinta sih. Ya cinta. Kalau dari apa nih? Kalau dari kasusnya si itu Coki mungkin nggak ada cinta gitu. Iya, maksudnya kayak nggak ada. Ya gue sih udah nonton yang podcastnya si Om Deddy sama si Tretan juga ya. Cuman maksud gue ngeliatnya sih sebenarnya kalau menurut gue ya karena dia kesepian aja sih kalau menurut gue. Mungkin terlepas dari diterimanya dia atau enggak di lingkungannya kayak gitu sih kalau menurut gue. Jadinya ya larinya mungkin ke situ. Tapi maksudnya apakah membenarkan cara dia untuk larinya ke narkoba? Kalau dibilang benar sih enggak ya. Cuman kalau dibilang salah sepenuhnya dia sebenarnya karena apa ya? Ini kayak masalah psikologi sih kalau menurut gue ya, karena memang yang paling sulit kan nyelesain masalah yang nggak kelihatan ya. Apalagi sebagai public figure, lo harus menjadi sesuatu, menjadi figur yang seperti itu. Akhirnya ketika lo mencoba berbeda, lo dituntut balik lagi jadi seperti itu. Mungkin di satu sisi si Coki udah gak nyaman, jadi mungkin Jadi palsu gitu ya? Iya kayak gitu. Akhirnya ya nyari pengakuan, nyari gitu-gitu sih kalau menurut gua. Psikologi sih. Kalau menurut lo Nes? Siapa? Itu tadi Gimana ya? gimana menurut lo? Apakah orang menjadi kriminal karena dibentuk atau sudah dari lahir? Kalau dari sudut pandang gue ya, mereka tuh terbentuk sebenarnya kan nggak ada manusia itu kan sebenarnya netral. Jadi mereka ya apa ya? Kasarnya manusia itu gampang digoreng-goreng lah. Mau dilempar bisa jadi yang cinta damai, bisa yang jadi cinta perang. Salah satunya seperti Kratos, Cinta perang. Karena Coba jelasin dulu Kratos itu siapa? Kratos itu adalah mitologi dari mitologi Yunani yang di spin off sama Santa Maria Monica della Strada. Gue lupa nama studionya. Itu dia dibikin spin off adalah dia tuh
Ghost of Sparta, di mana dia sangat suka berperang. Sangat suka berperang. Betul. Emang apa sih Pokoknya maksudnya? apa? Emang dia udah dari lahir doyan perang gitu. Dari lahir kan dia dididik menjadi Spartan. Dan dia menurut dia tuh lawannya darahnya halal untuk diminum, untuk ditumpahkan lah. Sama kayak orang Indo ya kalau Ya. ngomong di Instagram ya di komen darah lu halal lah anjing kata gue tega-tega banget. Tapi apakah kalau ini kan ada ya maksudnya Emil Durkheim tuh dia bilang bener tuh yang waktu tadi gue sempat diskusi sama Jones, kriminal itu terjadi karena itu berarti ada kesalahan dari society. Ya, kalau yang tadi gue jabarin kan salah satunya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Beda kan kayak jadi Jabodetabek sama di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kan kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur rumah sama tuh. Minim kriminalitasnya. Beda banget dengan ya ambilnya Jabodetabek yang ada rumah kecil sampingnya mansion misalnya, rumah gede banget. Itu kan menimbulkan keirian. Jadi kesel gitu ya. Iya, jadi ada cikal bakal lah. Itu lahirnya sebuah kejahatan. Tapi kalau menurut gua itu menurut gua karena lu selalu nunjuk bukan apa ya kayak lu put something yang salah tuh keluar sih kalau menurut gua. Jadi nyalain orang lain gitu. Iya, jadi nyalain orang lain gitu kalau menurut gua. Itu kan pribadi. Iya, dan itu kayaknya menurut gua itu jadi kalau gua ngelihatnya gua nggak tahu mungkin gua bisa salah tapi orang Indonesia itu cenderung seperti itu gampangnya Nyalain orang lain gitu. nyalain orang lain. Iya, pointing fingers kan. Kayak misalnya gua kan ya kan harus dibilang mungkin gua termasuk yang iri. Habis itu gua delete Instagram. Maksud gua artinya adanya salahnya di gua. Iya, Gua nggak nyalahin mereka, Lu acknowledge itu. tapi gua salahnya di gua. Makanya akhirnya habis itu udah gimana nih gua buat oh yaudah deh gua cari duit gimana caranya. Oh yaudah gua bikin income lah. Kalau menurut gua kadang orang Indonesia mungkin sumber masalahnya kalau menurut gua nggak bisa bilang semuanya tapi mungkin ada salah satu sumber masalahnya itu di mana kayaknya kadang kepercayaan diri kan pedang bermata dua. Satu mungkin bagus lo di good in public bahwa lo percaya diri, kedua lo jadinya merasa enggak ini nggak mungkin salah gua, ini pasti salah pemerintahan, salah sistem nih ngebuat kesenjangan sosial, salah ini nih. Mungkin lo kalau waktu senggang sibuk main Mobile Legends anjing. Mungkin juga kan. Iya. Sedangkan orang lain mungkin sibuk kerja. Gitu kalau menurut gua. Jadi ada kayak misalkan ada kayak laki-laki ini kan gue nonton kayak serial killer gitu kan. Terus kayak kebanyakan sih yang kayak pembunuh berantai itu tuh dia sebenarnya awalnya orang normal gitu kan. Iya. Tapi dia tuh kayak kebanyakan kasusnya karena dari hasrat seksual. Makanya dia membunuh. Dan ditambah bensinnya itu adalah yang tadi kan dia udah ada api membara nih tentang seksual. Tapi ternyata ada faktor lain nih yang nggak dia sadari sebenarnya. Yaitu waktu kecil ada tuh satu serial killer namanya Ed Kemper ya. Wah itu sadis banget coy. Jadi dia nyulik perempuan terus digorok, di palanya diputusin, terus dia disepong sama pala yang udah putus itu. What the fuck? Ngeri banget anjing. Iya kan? Gak hanya itu saja. Habis itu ibunya dibunuh sama dia, digorok. Terus apa? Dia itu nyepong pakai Incest. pala ibunya itu. Wow. Terus Ternyata usut punya usut. Jadi dia tuh kayak ibarat kata kasarnya gini lah, suka dibully sama nyokapnya. Suka dibully. Jadi kayak anak nggak berguna lo gitu-gitu di rumahnya. Nah tadinya dia normal kan, terus karena dia poin utamanya karena dia di ini sama ibunya, habis itu akhirnya dia melampiaskannya ke orang lain sebelum akhirnya dia membunuh ibunya sendiri. Itu. Jadi ada kalau dibilang faktor dari diri sendiri kayak yang lo tadi bilang itu bisa juga, tapi mungkin faktor di luar itu juga sangat terpengaruh ke kita gitu loh.
mendukung pembuatannya yang menjadi serial killernya itu. Iya, membuat jadi iya karena kan nggak semua orang kayak bisa susceptible to stress ya. Kan itu tuh faktor tadi namanya stressor. Stressor jadi kayak itulah itu kalau itu pembunuh, kalau pemakaian narkoba mungkin tadi itu yang kayak kesepian atau gimana. Tapi kan itu sebenarnya juga kayaknya kalau bisa ditarik salah society juga kalau menurut gua. Karena kita Indonesia kan makin maju ya ekonominya ya. Lu berasa nggak sih kita makin individualis ke sini-sini? Iya. Ya kan? Nilai-nilai kayak kekeluargaan Udah mulai kita pudar. udah mulai luntur tuh. Masih sih kalau Kalau lu lagi masih? kalau lagi maki-maki orang. Rame-rame gitu. Soalnya kan gotong royong kan, kalau kata Panji Iya. gotong royong pedang bermata duanya kan Iya. keroyokan kan. Jadi kadang-kadang kita masih keroyokan sih kan. Masih menurut gua. sih. Jadi ada gotong royongnya juga. Cuma- Tetap ada sih. Cuman di konotasinya negatif. Iya benar kayak gitu. Hmm. Terus. Kayak gimana ya? Kayak pencurian gitu kan. Nah, terus yang mau gue tanyakan adalah kalau dari segi hukum yang lo tahu nih, itu gimana? Misalkan ada orang nih, kenapa tutup kuping? Bangsat. Gimana, Nggak gimana, tahu, bro? bangsat. Gimana? Anda kuliah jangan percuma Anda. Ya, misalkan ada orang nih, tangkap nih, ya kan? Ah, Kayak itu tadi tuh, pembunuh berantai atau pokoknya kriminalitas yang aneh-aneh dah. Gitu lah. iya. Nah, kalau misalkan dari mata hukum nih, gimana sih pandangannya terhadap orang yang itu kan udah kayak psycho dong ya berarti ya? Iya, di bawah pengakuan. Iya nggak sih? Ya, itu dia akan dihukum. Apakah sisi psikologisnya ini yang akan mengintervensi keputusan hukum? Kalau hukum kan, ya lu membunuh lu salah gitu. Tapi masuk nih segi kejiwaan. Itu kembali ke yurisdiksi negara masing-masing ya. Yurisdiksi itu negara aturan yang berlaku. Tergantung kayak kalau di Indonesia kan masih agak tabu kan hal-hal kayak gitu. Ya. Masih agak tabu, cuman diusahakan. Diusahakan yaitu rehab. Rehab di mental. Iya, mental health lah yang anak-anak sekarang self proclaim, aduh gua stres nih, aduh gua bipolar nih, padahal mah kagak. Kan emang ada itu, emang anjingnya itu bocah-bocah. Self diagnose ya mungkin. Iya, itulah. Iya. Itu sebenarnya kalau di mata hukum tergantung hukum yang dianut sebuah negara itu kan. Kalau di Indonesia masih ya lagi proses hukum itu ya lagi dinamis lah bisa dibilang, lagi on to the next one. Karena ya seperti tadi gue briefing dan pasti lu nggak ingat ada kan yang namanya asas hukum tuh lex specialis derogat lex generalis. Mungkin karena dia serial killer, dasar hukumnya dia ngebunuh, hukumannya mati juga nih. Cuman kan mungkin karena ini lagi dikaji nih masalah-masalah tentang mental health, terus naik lah ntar buat perancangan undang-undang, naskah akademik segala macam. Mungkin nanti di masa depannya ada undang-undang baru nih buat ngatur misalnya pembunuhan, cuman dalam hal ini pembunuhannya si pembunuh ada masalah mental apalah, misalnya bipolar atau gimana, itu nanti bisa beda lagi hukumannya. Nanti yang dipakai undang-undang yang baru ini. Tapi kan lebih spesial. Kalau yang sekarang belum ya? Belum ada ya? Di Indo belum ada ya? Kalau di Indo mungkin lebih fokusnya mau kayak undang-undang yang lama, tapi dia pakai namanya jurisprudensi. Jurisprudensi itu beda sama yurisdiksi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang belum ada sebelumnya. Jadi karena let's say kasus gampangnya tuh kayak lu ngebunuh nih misalnya, terus divonis hukuman mati. Cuman hakim bilang, jangan dibunuh nih sayang, padahal dia pintar gini. Gue vonis lu 5 tahun penjara dengan pengabdian masyarakat gini plus rehab segala macam, divonis. Itu jurisprudensi. Karena kan itu nggak diatur kan. Kalau misalnya lu plok dengan hukum aja, ya lu dihukum mati aja. Kalau ini jurisprudensi ya ini putusan hakim yang belum ada. Bisa digunakan itu sebagai dasar. Itu. Tapi selama lu mempelajari hukum,
Lu pernah ada contoh kasus atau kayak mungkin kayak statistik gitu di Indonesia itu lu apa sih yang terbanyak nih kasus kriminalnya? Pernah nggak lu? Pasti ada dong. Itu di breakdown lagi sih bro, tapi Gimana? sebenarnya itu bukan major gue ya waktu masuk Oh, hukum, oke, gue oke. bukan fokus ke pidana. Bukan pidana lu ya, lu apa sih? Bukan, gue hukum internasional. Internasional. Tapi sempat bersinggungan nggak? Sempat ada ya kulit-kulitnya pasti kalau lu studi hukum pasti dipelajarin semuanya. Tapi in terms of kriminologi, lu pernah nemu ini nggak? Maksudnya bersinggungan dan apa yang dibahas? Sorry gue berbohong kan. Gak, maksudnya selama lu mempelajari soal hukum nih, pidana kan lu pasti bersinggungan nih. Iya. Nah, kulitnya. apa tuh yang lu pelajarin dari situ? Kalau pidana kan pasti berurusan sama kasus ini kan. Berurusannya lu dengan negara. Oh, lebih ke negara. Kalau perdata manusia ke manusia atau manusia ke badan hukum. Kalau pidana kan sebenarnya apa yang diatur negara lu langgar ya lu urusannya sama negara. Udah itu doang. Se simpel itu sebenarnya kalau pengertian gampangnya. Cuman menurut gua balik lagi ke kasus-kasus yang melanggar itu, kalau menurut lu sendiri gitu, kenapa semuanya yang pertanyaan lu awal tadi, kenapa manusia tiba-tiba ada jahat, ada baik? Itu ini sih maksudnya kayak gue setuju sama pandangan Durkheim itu karena apa ya, kriminal itu kan dia bilang sebagai salah satu bukti kalau society-nya lagi sakit. Ya misalkan di Indonesia kayak Coki itu pakai narkoba ya kan. Berarti ada yang salah sama masyarakat kalau menurut Durkheim. Ya misalkan ada pembunuh kan kayaknya di Indonesia mah jarang lah ya serial killer gitu kan. Ya kan. Nah kalau gue lihat sih kenapa di Amerika lumayan banyak kasusnya karena kan di Amerika kan bebas berpendapat, ya kan. Terus kayak seks bahan-bahan seks, konten seks di sana kan jauh lebih luas tuh. Jadi kan kayak anak-anak muda kayak lebih lebih gampang untuk akses konten seksual kan. Jadi berimajinasi. Kalau di Indonesia kan hal itu kan kayak tabu gitu kan. Makanya kita tuh kayak jarang ada serial killer gitu. Berarti untuk soal itu nggak ada masalah. Tapi kalau di Indonesia gue nggak tahu banyak kriminalnya tuh apa ya. Tapi yang paling bukan diglorifikasi sih, yang paling sering kita dengar adalah korupsi. Iya betul. Iya kan, berarti kan kalau kayak gitu ada yang salah sama society kita. Kalau menurut gue kenapa korupsi banyak, karena masyarakat Indonesia ini, opini gue ya, pemaaf. Sama kayak yang lu bilang itu, kayak dengan cukup lu minta maaf terus kayak oh iya gue korupsi, oh ya udah hukumannya kayak ya udah sedikit aja. Ya itu memang harus diakui, itu pedang bermata dua juga ya. Tentang kebebasan itu ya. Karena memang kalau dilihat kalau dari Amerika itu semua orang bebas jadi dirinya sendiri kan. Nah problemnya ketika orang jadi bebas jadi dirinya sendiri, memang kita harus akui nggak putih semua. Harus ada warna merah, harus ada warna kuning. Makanya kejahatannya jadi aneh-aneh. Ya. Kayak di luar nalar kan. Cuman ketika lu nggak di kayak di sekarang di sini, kebebasan berpendapat nggak terlalu kayak dibilangnya rezim apa nih gitu bahasanya. Tapi at least lu jadinya harus diakui punya order untuk nggak melakukan hal yang aneh-aneh. Betul, memang satu, akses lu juga nggak semudah di sana. Tapi yang kedua mungkin kalau menurut gue ya itu yang lu bilang, jadinya kejahatan pencitraan kalau menurut gue. Sistemnya ibarat kata kayak misalnya kejahatan yang paling normal tuh yang bukan paling normal. paling umum itu memang kayak korupsi. Kayak menipu publik. Kayak nggak seperti yang di kamera. Kejahatan-kejahatannya seperti itu. Ternyata brengsek di belakangnya, padahal di depan kamera orangnya baik-baik. Itu jadi kayak kejahatan penipuan publik kalau menurut gua. Karena kita kan kayak masyarakat kekeluargaan gak sih? Iya. Jadi kayak misalkan nih gua pejabat,
Jones pejabat, ya kan? Nah, ibarat kata kita sering nongkrong lah, keluarga nih, terus gue ada suatu agenda nih, gue bawa duit 1 miliar ya kan, Jones, Nes, enggak ini bukan ini kok, bukan nyuap, ini aja, kita kan saudara. Santunan. Kalau nggak gini, Iya kalau kan? nggak gini, anaknya si Jonas 4 tahun, lu beliin mobil buat anak Beli lu. mobil. Hadiah anaknya kan. Hadiah anaknya. Tapi ya kalau bisa dibantu gua. Kalau bisa dibantu, nah kan pasti kan si Jones juga mikir, nggak enak juga ya kalau misalkan Anak gua udah dibantu. iya udah ngasih duit sebanyak ini, itu kan berarti kan makanya kesimpulan Durkheim adalah kalau lu mau melihat penyakit suatu masyarakat, lu lihat dari kriminalnya apa, jenis kriminalitasnya apa yang banyak terjadi, maka lu bisa tahu berarti society-nya gini gitu. Dan gue juga nggak tahu motif siapa ya, dibilangnya kan people will get the leader that they deserve kan. Iya. Lu akan selalu dapat pemimpin yang merepresentatifkan lu, masyarakat lu. Ya mungkin kalau misalnya orang banyak isunya sama Pak Jokowi, mungkin dengan ini sibuk pencitraan gitu-gitu. Karena mungkin rakyatnya memang juga suka. Harus diakui rakyat Indonesia memang suka sama pencitraan kalau menurut gua. Kita lebih suka ya udah lu brengsek tapi di depan publik. Di depan publik ya. Lu jangan. Sopan, santun. Jadi berkata yang kayak ya, soalnya kan menurut gue kenapa menarik ininya, karena gue pernah lihat 2 case. Satu tuh hitunglah misalnya Gofar gitu, satunya lagi lu tau nggak pejabat publik yang tatoan? Nggak tahu gue siapa ya. Ada pejabat publik daerah waktu itu terkenal, dia jadi Manado, camat enggak di Jawa seingat gue. Bisa Manado tatoan. Iya benar. di jadi camat gitu tatoan. Publik tuh kayaknya proud banget. Kayak iyalah walaupun tatoan tetap gitu, tetap melayani negara. Maksud gua dia sama Gofar nggak ada bedanya kan menurut gua. Tapi ketika Gofar kena kasus, dihantamnya keras tuh. Mungkin kalau dia kena kasus ya nggak terlalu, karena pencitraan publiknya tuh memang dia ngebawa publiknya seperti itu. Kayak yang baru-baru ini aja deh, Saipul Jamil yang bebas kan, padahal dia child molester. Terus dia bebas, terus tapi malah disambut sama warga. Iya, makanya maksud gua itu karena pencipta di depan publiknya sih. Yang ya dia bagus sih maksudnya. Citranya sebelum ini ya, sebelum kena kasus nyepongin anak kecil. Itu kan sebenarnya kasus, maksud gua sama berbahayanya sama kasusnya Gofar. Jauh lebih berbahaya sih menurut gue. Tapi ya sama mereka public perempuan. Oh iya benar Iya. sama. tapi kan masalahnya si Saiful ini kan jatuhnya di publiknya tuh nggak ngumbar itu, sedangkan si Gofar ngumbar itu. Diumbar. Jadinya kayaknya kena pushnya lebih gila dibandingkan itu kalau menurut gua. Ya mungkin memang masyarakat kita suka pencitraan. Nah, kalau menurut kalian sendiri apa sih tingkat kriminal, apa sih jenis kriminal yang pernah kalian temui, ya kan, sehari-hari, yang umum di telinga kalian deh, yang umum di telinga kalian atau mungkin orang terdekat. Nah, apakah kalian ngejudge mereka berdasarkan diri orang-orang, diri mereka sendiri atau pribadinya sendiri, atau kalian mulai mempertanyakan apa yang salah terhadap society kita? Kayaknya itu begini sih yang di situ. Sekian semuanya, thank you. Nah.